Pada malam hari ini kita akan mulai dengan membaca. Silakan pengantar katakan satu. Pengantar cetakan 1. Amma ba'du. Perkembangan dakwah Islam memang sangat terasa, khususnya dakwah yang menekankan pada perbaikan akidah. Baca semua, jangan tidak. Cetakan 1. Nasta'udzu billahi min anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa fawzan 'azima. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu amma ba'du. Dakwah Islam memang sangat terasa, khususnya dakwah yang menekankan pada perbaikan akidah, mengajak umat untuk mengerjakan ibadah mereka sesuai sunnah dan menyandarkan agama mereka kepada salaful ummah, yaitu dakwah salafiyah. Umat Islam mulai mengerti tentang urgensi mempelajari agama mereka bahwa jika berjamaah di rumah-rumah isinya pelajaran membaca Al-Quran, mengenal rukun Islam dan iman untuk anak. Tetap jalanan. Dan ini adalah berkat rahmat dari Allah Ta'ala yang dilimpahkannya melalui kajian-kajian, khususnya kajian mudah baginya untuk tunduk kepada dan belajar, menghadiri pengajian meskipun hanya pelajaran-pelajaran mendasar. Kami punya kelas-kelas tahsin diajar oleh sekitar 17 guru di bawah naungan kami di yayasan, dan yang hadir kurang lebih ada 340-an orang, dan mereka adalah orang-orang tua berkisar umur dari 20-an sampai 40-50-an. Kalau di zaman dahulu mungkin kita tidak terlalu banyak menemukan. Alhamdulillah dengan rahmat Allah dakwah kajian tak pun ikut, dan ini sangat syukuri. Kemajuan yang sedemikian rupa, penulis membaca adanya yang bagi umat akan buku-buku yang dapat memandu mereka mengenal agamanya dari dasar, dengan bahasa dan tata penulisan yang mudah dipahami dan sederhana. Salah satunya adalah buku Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Berbagai hal akan pembacanya kepada Allah, agama Islam dan Nabi Muhammad. Karena kami melihat banyak yang sadar, apalagi jargon hijrah sekarang, semua orang ingin founder apa hijrah, founder hijrah ini, founder hijrah itu, klub hijrah, cadar hijrah, jilbab hijrah, page hijrah, akun Instagram hijrah. Artinya orang punya kesadaran di satu sisi, dan kita dukung hijrah-hijrah ini dengan menyediakan buku yang mereka sangat butuhkan untuk mempelajarinya sedari awal di permulaan hijrah itu sendiri. Nah, Syekh Fauzan Al-Fauzan hafizahullah
salah seorang syekh yang penulis pernah belajar dari beliau semasa tinggal di Riyadh, telah mensyarah Al-Usul Ats-Tsalatsah hingga hadir dalam bentuk kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah yang memperjelas isi buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tersebut. Kitab Syekh Shalih Fauzan ini bagus dan gamblang, hanya saja di dalamnya terdapat banyak pengulangan isi dan perkataan. Mungkin ini dikarenakan buku tersebut merupakan rekaman kajian beliau yang dibukukan. Syekh Shalih bin Fauzan mengajarkan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, lalu ditafrigh, dijadikan buku dengan ditranskrip perkataan beliau dalam ceramahnya, dan otomatis karena ini adalah rekaman yang dibukukan, akhirnya di babnya ada pengulangan-pengulangan. Misalnya karena di depan ada pembicaraan sedikit tentang iman, di bagian agak belakang ada perincian tentang iman, sehingga sebagian perkataan beliau di depan terulang lagi di bagian belakang. Nah, nanti kami makan dengan berusaha menghilangkan apa yang terulang dan meletakkan bagian yang penting di tempat yang seharusnya. Nah, di sisi lain, Syekh Shalih Fauzan dalam muqaddimah kitabnya mengatakan, Al-Usul Ats-Tsalatsah adalah pelajaran dalam agama Islam yang hendaknya dipahamkan dengan cara yang mudah. Karena itu, dalam rangka mewujudkan perkataan Syekh dan menyajikan sebuah buku yang memperkenalkan Islam dengan cara yang mudah sebagaimana kebutuhan kaum muslimin yang baru ingin mengenal agamanya dari dasar, penulis melakukan beberapa hal. Nah, Syekh Fauzan dalam muqaddimah kitabnya Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah mengatakan, usul tsalatsah itu harusnya diajarkan dengan cara mudah. Nah, supaya mudah berarti perlu dibuat sebuah buku yang juga mudah. Saya pribadi punya pendapat, untuk yang baru ngaji kalau diajarkan detail tentang asma wa sifat itu bingung. Ini saya pribadi ya. Dari pengalaman, kalau ada orang baru hijrah, baru mau belajar agama, sudah mengenal atau sudah membaca buku-buku tentang asma wa sifat dengan mendetail, itu sebagiannya bingung, sebagiannya akan kesulitan. Maka saya pribadi ketika membaca buku Syekh Shalih bin Fauzan ini bagus, tetapi ada bagian-bagian yang mengarah detail ke dalam masalah asma wa sifat. Sehingga saya buang bagian asma wa sifatnya supaya tidak terlalu berat ketika membaca buku ini. Begitu juga Al-Usul Ats-Tsalatsah itu masalah akidah, bukan masalah fikih. Sehingga ketika saya baca buku Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah ada bagian tentang fikih, maka bagian fikih ini saya buang. Kalau saya nggak salah ingat, sepisal masalah jamak atau qasar. Pokoknya tentang sholat. Masalah ini kan masalah dalam buku fikih harusnya. Maka bagian-bagian fikihnya saya buang. Sehingga jadilah buku Al-Usul Ats-Tsalatsah ini, dia fokus ke arah akidahnya, ke materi-materi yang sangat mendasar bagi orang yang baru mengenal agama, dengan membuang bagian yang bukan materi akidah. Sedangkan masalah akidahnya dicukupkan pada materi yang bagi orang yang baru mau belajar agama. Nah, apa yang saya lakukan? 1. Menerjemahkan sembari meringkas kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah karya Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan. Penulis beberapa alasan. Pertama, terdapat banyak terkadang pengulangan itu terjadi di dalam satu bab yang sama dan kerap terjadi di paragraf yang sama. Pengulangan ini dikhawatirkan membuat pembaca merasa bosan. Ya, saya terjemahkan tapi saya ringkas. Karena saya khawatir pengulangan-pengulangan itu akan bikin pembacanya bosan. Terus? Kedua, terkadang syarah yang tercantum di dalam kitab tersebut hanya mengulang isi matan Al-Usul Ats-Tsalatsah sehingga tidak menyajikan faidah baru. Kadang penulis tidak mensyarah, tapi malah mengulang matan. Jadi, sekedar pengulangan, tidak saya ambil bagian tersebut ke dalam bukunya. Ketiga, sebagian syarah yang disampaikan adalah tafsir ayat yang tidak dibawakan penulis matan Al-Usul Ats-Tsalatsah di luar matan, sehingga pembahasan menjadi meluas. Ya, apa yang sekiranya bisa meluaskan pembahasan, saya ringkas juga dengan cara membuangnya. Keempat,
Sebagian syarah memuat masalah fikih yang tidak berhubungan dengan masalah tauhid atau akidah yang menjadi pokok bahasan. Ya, karena pokoknya al-usul tsalatsa itu tentang akidah, maka yang fikih-fikih saya buang. Nah, 2. Menyusun terjemahan ringkas tersebut dalam bentuk poin-poin agar lebih mudah dan ringan dibaca. 3. Mencantumkan halaman kitab asli, yakni halaman titik-titik, di mana poin syarah disebutkan agar pembaca dapat membandingkan teks perkataan Syekh Shalih Fauzan dengan makna terjemahannya. saya lihat di live chatnya YouTube ada teman-teman yang apakah ada yang punya PDF-nya, mohon di-share. Terus ada yang bilang, "Naam, ana punya." Share. Tidak apa-apa, silakan di-share. Kemudian nanti ketika ingin mengikuti apa yang kami sebutkan, perlu diketahui setiap kali mencantumkan syarah di buku yang saya tuliskan di halaman pada kitab syarahnya Syekh Fauzan. Tapi cetakannya cetakan Muassasah Ar-Risalah. Kalau cetakan yang lain nanti halamannya bisa jadi tidak sama. Tapi sejauh ini pun yang saya lihat paling banyak beredar itu adalah cetakan Ar-Risalah. Nah, teman-teman, nanti kalau ingin mencocokkan apa yang saya tulis dengan buku Syekh Shalih bin Fauzan, tinggal melihat setiap satu poin di bagian belakangnya halaman berapa, nah, tinggal dilihat ke buku aslinya. Terus 4. Menjelaskan makna kalimat yang sulit dengan membubuhkan penjelasannya di dalam kurung, yakni titik-titik penterjemah atau catatan kaki. Makna yang sulit ya akan kakinya supaya baca. 5. Mencantumkan takhrid untuk hadis yang tidak disebutkan takhridnya pada kitab asli. Di kitab asli mungkin bisa dibilang 95% hadis yang disebutkan di kitabnya Syekh Shalih bin Fauzan ada tulisan riwayat siapa, nomor berapa. Tapi tidak 100% ada bagian-bagian sedikit yang disebutkan. Maka saya mencarikan di sumber yang lain hadis yang tidak disebutkan riwayat siapa. 6. Mencantumkan referensi tambahan untuk masalah tertentu yang butuh untuk diketahui, namun tidak dijelaskan oleh pensyarah pada kitab asli. 7. Menerjemahkan biografi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dan Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Semoga Allah menjadikan usaha penulisan buku ini sebagai amal yang ikhlas untuk Dia semata tanpa tercampuri ketamakan terhadap dunia. Semoga Allah Ta'ala menjadikan buku ini bermanfaat dalam memperkenalkan Islam kepada mereka yang ingin mempelajari agama Allah ini sedari dasar. Semoga Allah mematikan kita semua dalam husnul khotimah dan memasukkan kita ke dalam surganya kelak. Amin. Balikpapan, Muharram 1439 Hijriah, Muflis Safitra. Saya terjemahkan ini berakhir pada tanggal lupa tanggalnya, maaf. Bulan Oktober 2017 itu adalah cetakan naik cetak pertama dan baru disebarkan bulan Desember 2017. Kemudian di tengah-tengah naik cetakan 2 sekitar bulan apa gitu di tahun 2018, lalu kemudian naik cetakan 3 tahun 2019. Sekarang cetakan 2. Nggak ada ya di situ. Nah, saya aja yang bacakan. Saya bacakan cetakan 2 buku ini. Alhamdulillah, ya saya ringkas saja karena ada yang sama dengan cetakan 1. Saya lompat langsung ke yang tidak tertera pada cetakan 1. Alhamdulillah, dengan izin Allah, buku penjelasan 3 landasan utama yang kami terjemah ringkas dari kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah karya Syekh Shalih bin Fauzan telah memasuki cetakan kedua. Dalam setahun sejak diterbitkan,
Buku yang ringkas, mudah, dan sederhana ini sudah diajarkan dalam berbagai majelis ilmu di tanah air, seperti di Balikpapan, Pontianak, Palangkaraya, Probolinggo, Manado, Samarinda, Papua, dan kota lainnya. Pada cetakan kedua ini, kami berusaha memperbaiki kesalahan-kesalahan minor yang ada pada cetakan pertama, seperti beberapa kesalahan ketik atau typo, tanda baca, penggunaan huruf kapital yang mungkin salah, dan ada juga salah satu ayat yang termaktub dalam cetakan 1, tapi terjemahan dan nomor ayat beda. Ya. Kayaknya saya salah kopas gitu. Nah, maksud saya salah kopas itu apa? Saya copy ayat sebelumnya, saya dapat rata kanan, rata kirinya, fontnya, ukurannya. Jadi saya nanti ke depan tinggal mengganti saja kata-katanya. Tapi mungkin setelah saya paste, saya lupa mengganti terjemahannya. Ya. Padahal inginnya mendapatkan hanya rata kanan, rata kiri, dan kalau di cetakan 1 tidak ada surat, saya tambahnya supaya pembaca bisa mencari ayat tersebut jika ingin membacanya dari mushaf Al-Quran. Selain itu, kami lengkapi cetakan kedua ini dengan pengantar pensyarah, yaitu pengantar Syekh Shalih bin Fauzan yang luput dan tidak dimasukkan dalam cetakan pertama. Kayaknya saya lupa untuk memasukkannya. Lalu di cetakan 2 saya masukkan pengantar Syekh Fauzan, Syekh Shalih. Dalam cetakan kedua ini kami tambahkan juga berbagai fawaid penting yang kami dapatkan selama proses mengajarkan buku ini dalam salah satu kajian rutin, yaitu di Balikpapan di Masjid Istiqlal hari Sabtu. Fawaid tersebut kami cantumkan baik dalam body text ya, maupun dalam footnote atau catatan kaki yang diakhiri dengan keterangan garis datar pen. Bila jamaah saat membaca buku ini ada kata dash pen, garis datar pen, berarti itu adalah kata-kata Muflih Safitra dan bukan perkataan Syekh Shalih bin Fauzan. Kalau teman-teman mendapatkan kesalahan lagi pada cetakan berikutnya, maka mohon bisa di WhatsApp kesalahan yang mana di nomor 0852 273 54604. Terakhir, cetakan ketiga. Karena ini sudah cetakan 3, ketika membuat cetakan 3, ketika membahas cetakan 2 pun kami masih ada dapati kesalahan. Pada cetakan ketiga ini ada minor cetakan sebelumnya, seperti transliterasi Arab yang kurang konsisten. Seperti gini, ta'ala itu ta'ala hanya 2 kali atau cukup 1 kali. T-A-A-L-A-A ataukah T-A-A-L-A. Ada beberapa yang kurang konsisten. Maka untuk membuat dalam membaca, apalagi kalau yang membaca orangnya tipikal yang sangat perhatian dengan cara penulisan benar, ya, maka kami buat konsisten. Maka 1, kalau 2 ya 2. Nah, demikian pengantar cetakan 1, 2, dan 3.